Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Niko Ekresia Sembiring. Kali ini kita akan membahas mengenai Artificial Intelligence pada chapter 7. Ini dengan judul besarnya CNN. Jadi di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada teori dan juga praktek programnya. Untuk mempersingkat waktunya, kita langsung aja masuk ke bagian soal teori. Di sini pada soal pertama, jelaskan kenapa file text harus dilakukan tokenizer. Nah, tokenizer ini diperlukan untuk melakukan perhitungan bobot pada setiap teks, karena tokenizer ini akan membagi kalimat menjadi beberapa teks, sehingga nanti kalimat ini akan dimasukkan secara otomatis langsung diubah menjadi kata-kata, dan akan dinilai sehingga dia memunculkan nilai vektor untuk digunakan saat prediksi teks yang muncul pada satu kalimat tersebut. Nah, biasanya untuk melakukan pemisahan kata, tokenizer akan menggunakan spasi untuk pemisahan terkata. Ilustrasinya seperti ini. Nah, jadi misalnya nih, ada kelas praktikum Awang Gavens Club. Setelah dilakukan tokenizer, dia akan membagi menjadi beberapa. Oke, kita kembali ke soal. Jelaskan konsep k-fold cross validation pada dataset komentar YouTube pada kode listing 7171. Oke. K-fold ini kodenya. Nah, pada coding ini dia terdapat variabel k-fold yang di dalamnya berisi parameter split yang diisikan nilainya 5. Ini nilainya 5. Hal tersebut dimaksudkan untuk membuat pengolahan data yang akan diulang setiap datanya sebanyak 5 kali dengan atribut kelas sebagai acuan pengolahan datanya. Kemudian akan dihasilkan akurasi dari pengolahan data ini sebesar sekian persen, berapa persen dari tergantung datanya lah. Jadi ini. Jadi ada data, kemudian akan diolah setiap datanya, lalu akan dihasilkan akurasi dari pengolahan data tersebut ini. Lalu masuk ke nomor 3, jelaskan apa maksudnya kode program Fortran Test in Split. Fortran digunakan untuk training atau pelatihan pada data yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Sedangkan Test in Split itu digunakan untuk membatasi jumlah data yang akan diinputkan atau data yang digunakan. Ini contohnya, ini ilustrasinya. Dilakukan import, lalu ini seperti ini dia, lalu ada listnya. Lalu nomor 4, jelaskan apa maksudnya kode program train content. Ini D, content, lalu train, IDX, dan test content ini. Nah, maksud dari program ini adalah membaca isian kolom pada field yang bernama content. Jadi ini field yang bernama content akan dibaca isian kolomnya sebagai data training dan data testing untuk program. Dia hasilnya seperti ini dia. Ilustrasi penggunaan kolom kontennya.
Jadi di bagian konten ini akan dibaca sebagai data training dan data testingnya. Lalu jelaskan apa yang dimaksud dari fungsi tokenizer. Sama dengan tokenizer numWords sama dengan 2000 dan tokenizer feed on text atau train content. Buka kurung train content dia. Nah, di sini tokenizer ini artinya tokenizer ini yang ini digunakan untuk membaca kalimat yang telah dibuat menjadi konten sebanyak 2000 kata. Menjadi token sebanyak 2000 kata. Sedangkan feed on text digunakan untuk membaca data token teks yang telah dimasukkan ke dalam fungsi, yaitu fungsi train content. Lalu nomor 6, jelaskan apa maksud dari fungsi the train inputs sama dengan tokenizer text to matrix. Dan inilah semua. Oke. Untuk digunakan sebagai pengubah urutan teks yang tadi telah dilakukan tokenizer menjadi matriks yang berurutan seperti TF, DF. Nah, itu fungsinya untuk pengubah urutan teks. Untuk ilustrasinya ini. Jadi ada data training. Data trainingnya tadi siang aku sedang bersama dia di taman untuk melakukan aktivitas kebersihan. Lalu diinputkan tokenizer text to matrix. Jadi ini akan diubah menjadi bentuk angka seperti ini. Jadi bentuk matriks dia. Jelaskan apa maksud dari train inputs. Apa maksud dari inilah kode ini. Nah, jadi fungsi ini, kode ini digunakan untuk membagi matriks TF IDF dengan penentuan maksimum array sepanjang sumbu sehingga akan menimbulkan garis ke bawah dan ke atas yang membentuk gambar V. Lalu hasilnya akan dimasukkan ke dalam variabel train input dan test input dengan metode absolute. Dia tanpa bilangan negatif. Ini dia hasilnya. Fungsinya, ini ilustrasinya. Train input. Kan dibilang dia akan menimbulkan garis ke bawah dan ke atas membentuk gambar V. Ini dia. Lalu jelaskan apa maksud fungsi dari train input sama dengan yang ini. Apa maksudnya ini? Maksudnya itu untuk merubah nilai vektor yang ada pada atribut kelas menjadi bentuk matriks dengan pengurutan berdasarkan data indeks, training, dan testing. Nah, ini dia mengubah nilai vektor yang ada pada atribut kelas. Ini kelasnya. Jadi bentuk matriks dengan berurutan berdasarkan data indeks. Ini dia. Lalu jelaskan apa yang dimaksud dari fungsi di listing 72. Di fungsi listing 72 ini dia. Ada model sequential, model add, dan sebagainya. Nah, jadi ini penjelasannya. Model sama dengan sequential berarti variabel model berisi meter sequential yang berguna untuk searching data dengan menerima parameter atau argumen kunci dengan angka tertentu untuk mencari data yang telah diolah. Dan juga kemudian ini model akan ditambahkan metode dengan add atau metode add dengan dance yang berarti data-data yang diinputkan akan terhubung dengan data 612 dan 2000. Data kata atau word kemudian model tersebut dimasukkan fungsi activation dengan rumus-rumus atau metode lalu. Setelah itu akan di drop out 0,5 atau dipangkas sebanyak 50%. Karena data pada pohon tersebut terlalu akurat terhadap data. Ini dia ilustrasinya. Jelaskan apa maksud dari fungsi listing 73 dengan variabel tersebut, dengan parameter tersebut. Nah, model tersebut, nah ini. Nah, di sini ada codingan berupa model. Model tersebut kemudian akan dikompil dan dikembalikan ke fungsi nilainya yang mana akan mengembalikan fungsi nilai lossnya beberapa yang diambil dari fungsi AdamMax yang berguna untuk mengetahui nilai lossnya. Nah, kemudian matriks dengan akurasi merupakan akurasi dari nilai matriksnya. Nah, dia dapat dibaca di sini, kemudian terdiri atas beberapa layer atau hidden layer. Perbedaan antara deep learning dan DNN atau deep neural network.
yaitu deep learning merupakan pemakai algoritma dari DNN dan DNN merupakan algoritma yang ada pada deep learning. Nah, di sini nomor 11 jelaskan apa itu deep learning. Deep learning merupakan salah satu algoritma yang seperti neural network. Dia menggunakan metadata sebagai inputan dan mengolahnya menggunakan layer-layer yang tersembunyi. Lalu selanjutnya nomor 12, jelaskan apa itu DNN dan apa bedanya dengan deep learning. Nah, jadi DNN atau Deep Neural Network ini merupakan algoritma jaringan siarap yang melakukan pembobotan terhadap data yang sudah ada sebagai acuan untuk data inputan selanjutnya. Nomor 13, jelaskan dengan ilustrasi gambar buatan sendiri. Nah, bagaimana perhitungan algoritma konvolusi dengan ukuran stride? Ini jika ini. Jadi sebelum membuat ilustrasi perlu diketahui apa itu stride. Stride adalah acuan atau parameter yang menentukan pergeseran pada filter pixel. Sebagai contoh, nilai stride 1 berarti filter akan bergeser sebanyak 1 pixel secara vertikal dan horizontal. Selanjutnya apa itu max pooling? Contoh, pada suatu gambar ditentukan max pooling dari 3 kali 3 dengan stride 1. Yang berarti setiap pergeseran 1 pixel akan diambil nilai sebesar 3 kali 3 pixel tersebut. Ini dia ilustrasinya. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian praktek program. Di sini ada beberapa soal. Nah, jelaskan kode program pada blok in1 dan jelaskan arti dari setiap baris kode yang dibuat. Ini adalah kode pada in1. Dia ada input lib, import lib. Dia melakukan yang pertama ini import CSV, yaitu mengimport library CSV untuk mengolah data dan berekstensi CSV. Kemudian dia ada kode untuk melakukan import library image yang berguna untuk dari PIL atau Python Image Library yang berguna untuk mengolah data berupa gambar. Ini di kodenya. Yang kemudian ada melakukan import keras, preprocessing image, untuk menggunakan metode preprocessing yang digunakan untuk membuat neural network. Ini dia hasilnya. Setelah dilakukan import, seperti ini di outputnya. Lalu yang kedua, jelaskan kode program pada blok in2 ini. Dan jelaskan arti dari setiap baris kode yang dibuat. Hasil luarannya dari komputer sendiri. Oke. Pada in2 ini dia akan melakukan load image dan menyimpan kelasnya. Jadi dia akan melakukan inisiasi variable image dan kelas dengan variable array kosong. Nah, ini dia. Dan selanjutnya, dia akan membuka file hashi data labels.csv yang berada pada folder hashi v2 yang diinisialisasi menjadi csv file. Ini. Lalu menginisiasi variabel csv reader yang berisi metode csv reader yang membaca variabel csv file. Nih. Lalu juga dia akan menginisiasi variabel i dengan isi 0. Ini, i sama dengan 0. Lalu dia akan membuat looping pada variabel csv reader. Nih. Lakukan looping dengan ketentuan jika i lebih kecil daripada 0. Selanjutnya akan dibuat variabel img dengan isi keras untuk aktivasi neural network fungsi yang membaca data pada folder hashi v2 dengan input nilai -1 dan 1,0. Ini dia. Lalu dilakukan pembagian data yang ada pada fungsi img sebanyak 225. Dan juga ada penambahan nilai baru pada imgs pada row 1 dan 2 dan dilanjutkan dengan variabel img. Ini dia kodenya. Dan juga ada penambahan nilai pada row kedua pada variabel class. Dia akan penambahan nilai 1 pada variabel i.
Lalu yang jelaskan kode program pada blok in 3 dan jelaskan ini blok in 3 ini dia ada nyasar ke sini tadi. Dan ini dia hasil dari soal nomor 2. Dan di sini ada in 3 ini melakukan shuffle data atau split into 80% train dan 20% test. Yang pertama dia akan melakukan import library random. Diimport dulu randomnya. Lalu di random pada fungsi imgs. Ini dia akan di random secara shuffle. Selanjutnya menginisiasi variabel split idx dengan nilai integer 80% yang dikali dari pengembalian jumlah dari variabel image. Ini dia. Selanjutnya dia akan dilakukan variabel menginisiasi variabel train dengan isi lebih besar split idx tuh. Dan juga ada dia akan melakukan inisiasi variabel test dengan isi lebih kecil split idx. Ini hasilnya. Kita masuk ke nomor 3. Kita masuk ke nomor 4. Jelaskan kode program pada blok in 4. Jadi blok in 4 itu ini. Dan dia akan yang pertama dia akan melakukan import numpy dengan inisial np. Lalu dia menginisiasi variabel train input dengan np method as array yang dimana membuat array dengan isi row 2 dari data train. Lalu membuat test input dengan np method as array yang mana membuat ini. Ini dia semua kodenya. Dia inisiasi variabel train input dengan lalu inisiasi variabel output dengan metode sRay juga. Tapi bedanya kalau input dia dari data train, output dari data test. Sehingga hasilnya seperti ini. Selanjutnya pada nomor blok 5. Ini pada nomor 5 ini menjelaskan pada blok in 5. Dia akan melakukan import encoder dan one hot. Itulah dia pada blok 5 ini. Di sini dia pertama-tama melakukan import library label encode dari sklearn. Jadi di sini diimport dulu library-nya, label encode dari sklearn. Selanjutnya melakukan import library one hot encode dari sklearn ini. Dan ini hasilnya. Pada blok 6, di sini jelaskan kode program pada blok 6. Blok 6 ini di sini dia akan melakukan convert class names into one hot encoding. Jadi yang pertama adalah menginisiasi variable label encoder dengan isi label encoder. Yang kedua, menginisiasi variable integer encode yang berfungsi untuk mengconvert variable class ke dalam bentuk integer. Ini dia. Sehingga ini hasilnya. Lalu nomor 7 jelaskan kode program pada blok in 7. Nah, di sini in 7 ini dengan dia akan melakukan convert integer to one hot encoding. Yang pertama ini ada menginisiasi variable hot encoder. Ini sama seperti tadi. Dia cuma itu dia hasilnya. Lalu selanjutnya kita masuk pada nomor 8. Jelaskan kode program pada blok in 8. Nah ini 8 ini adalah mengconvert train dan test output to one hot. Nah ini dia akan melakukan convert data train output menggunakan variabel table encoder ke dalam variabel train output. Ini dia kodenya.
Lalu dia akan mengkonvert variable trend output in ke dalam fungsi one hot encoder. Nih. Yang selanjutnya dia mengkonvert data test output menggunakan variable label encoder ke dalam variable test output in. Nih. Dan juga dia akan mengkonvert variable test output in ke dalam fungsi one hot encoder. Nih. Ya kan ke dalam di convertnya ke dalam one hot encoder. Lalu diinisiasi variabel num class dengan isi variabel label encoder dan class. Nih. Dan juga dia akan mencetak hasil dari nomor kelas berupa persen. Dicetak berapa persen. Ini dia hasilnya. Dan pada nomor 9, ini jelaskan pada blok 9. Blok 9 ini dia akan melakukan import sekuensial. Yang pertama diimport library sekuensial dari kelasnya. Lalu dia akan mengimport library dance. Dropout flatten dari kelas. From class layer import dance dropout flatten ini. Lalu diimport library conf 2D max polling 2D dari kelas. Nih. Dari kelas akan diimport library conf 2D dan max pooling 2D. Ini dia hasilnya. Dan pada nomor 10 dia akan melakukan desain jaringan. Yang pertama-tama dia akan menginisiasi variabel model dengan isian library sekuensial. Lalu variabel model ditambahkan library conf 2D 32 bit dengan ukuran kernel 3x3 dan fungsi penghitungan relu dan menggunakan data train input. Sini model conf ada sini model add. Lalu variabel model ditambahkan dengan lib max pooling 2D dengan ketentuan 2x2 pixel. Nih. Kemudian variabel model pada di sini variabel model itu akan tambahkan dengan library conf 2D 32 bit dengan kernel 3x3. Dan kemudian juga ada di sini variabel model ini ditambahkan dengan lib max pooling 2D dengan ketentuan pixelnya 2x2. Lalu kita membuat variabel model yang ditambahkan dengan library flatten. Kemudian variabel model ini ditambahkan dengan library dance dengan fungsi TANH. Dan juga variabel model ini ditambahkan library dropout untuk memangkas data tree sebesar 50%. Dan yang selanjutnya itu variabel model ditambahkan library dance dengan data dari num class dan activation softmax. Lalu kita akan mengcompile data model untuk mendapatkan data loss akurasi dan optimasi. Yang kemudian akan dicetak variabel model dan kemudian memunculkan kesimpulan berupa data dari total parameter, trainable parameter, dan bukan trainable parameter. Sehingga ini dia hasilnya. Seperti ini. Kemudian pada blok nomor 11, sini akan melakukan import sekuensial. Yang pertama itu melakukan import library class callback. Ini. Lalu akan menginisiasi variabel TensorBoard dengan isi lib crash. Lalu ini dia hasilnya. Lalu nomor 12. Sini nomor 12. Ini akan dilakukan 5 menit kali 10 epoch. Soalnya 50 menit akan dilakukan perhitungan seperti itu. Yang pertama, fungsi model tambahkan method fit untuk mengetahui perhitungan data trend input dan trend output. Nah, ini dia. Sehingga ini hasilnya. Lalu nomor 12. Nomor 12. Oh, ini nomor 12 nih. Dengan bus size 32 bit. Ini dia. Ini dia hasil soal nomor 12 ini. Lalu pada blok 13. Blok 13 itu seperti ini.
Kita coba langsung sini aja. Oke. Blok 13 itu seperti ini. Dia akan mencoba try various model configuration dan parameter to find the best. Dia akan melakukan import time, menginisiasi variable result dengan array kosong, lalu dia melakukan looping dengan ketentuan konvolusi 2 dimensi 1, 2, lalu menentukan ukuran besar pixel dari data atau convert satu pixel menjadi data yang berada pada codingan bawah. Ini. Lalu dia melakukan looping untuk memangkas masing-masing data dengan ketentuan 0%, 25%, 50%, dan 75%. Lalu menginisiasi variabel model sekuensial, lalu juga membuat looping untuk variabel i dan jarak hasil konvolusi. Lalu kita membuat syarat jika i sama dengan bobotnya 0. Lalu kita menambahkan metode add pada variabel model dengan konvolusi 2 dimensi 32 bit yang dalamnya dan membuat kernel dengan ukuran 3x3. Lalu seperti ini dia selebihnya panjang. Pada nomor 14 dia akan melakukan rebuild dan retain a model with the best parameter. Pertama diinisiasi variabel model dengan isian library sekuensial. Lalu variabel model tambahkan library conv 2D. Tunggulah Lalu variabel model tambahkan dengan library max pooling 2D dengan ketentuan 2x2 pixel. Kemudian ditambahkan juga dengan library conv 2D 32 bit dengan kernel 3x3. Lalu ditambahkan dengan lib max pooling dengan ketentuan 2x2. Lalu ditambahkan library flatten. Lalu model ini ditambahkan dengan library dance dan fungsi TNH. Kemudian model ditambahkan library dropout untuk memangkas data tree sebesar 50%. Lalu model ini ditambahkan library dance dengan data dari 16 dan fungsi softmax. Kemudian dilakukan compile data model untuk mendapatkan data loss, akurasi, dan optimasi. Lalu dicetak variabel modelnya, kemudian memunculkan kesimpulan berupa data parameter. Oke, kita ke nomor 15. Nomor 15 ini join trend dan tes data. Ini sehingga kita dapat melakukan trend network on all data we have available to us. Yang pertama kita melakukan join numpy untuk melakukan data trend dan tes input. Sini. Lalu kelanjutannya ini LAN menggunakan ukuran 32 bit dan epoch 10. Nomor 16 ini melakukan save trend model. Ini menyimpan model atau mengekspor model yang telah di jalan tadi. Nah ini dia. Ini dia model save. Match symbol model. Lalu save label encoder to reverse one hot encoding. Dia menyimpan label encoder dengan nama class.npy. Nah, jadi di sini dia akan menyimpan label encoder dengan nama class npy. Lalu nomor 18 dia akan melakukan load pre-trained model dan predict the match symbol for an arbitrary image. Dia pertama akan mengimport library RAS, lalu menginisiasi variabel model untuk meload model yang telah simpan ini dan melakukan pencetakan. Lalu masuk pada nomor 19, itu melakukan restore the class name to integer encoder. Di sini akan diinisiasi variabel label encoder kedua dengan isian fungsi label encoder ini. Lalu ditambahkan method class dengan data class yang diekspor tadi. Lalu kita membuat fungsi predict dengan paired image. Dan juga menginisiasi variabel new image dengan membuat image menjadi array dan membuka data berdasarkan image path. Lalu dibagi data terdapat pada model ini. Kemudian kita akan menginisiasi variabel prediction dengan isian variabel model menggunakan fungsi predict. Kemudian inisiasi variabel invert dengan label encoder dan menggunakan
argmax untuk mencari skor luaran tertinggi. Lalu mencetak prediksi gambar dan confidence dari gambar ini. Ini barisnya. Yang terakhir itu nomor 20. Jelaskan kode pada blok 20. Pada blok 20 ini kita akan melakukan grab image. Di sini kita pertama akan mencari prediksi menggunakan fungsi prediksi yang dibuat tadi di data hasil V2. Ini. Lalu mencari prediksi menggunakan prediksi ini sama juga, cuma di sini 510 PNG, di sini 500 dan di sini 700. Dan hasilnya seperti ini. Oke. Itu saja pembahasan mengenai chapter 7 pada kali ini. Sekian dan terima kasih.